Padimu sudah berusia 10 hari. Mau tahu rahasia supaya padi lebih subur dan tahan hama? Cukup gunakan kombinasi nutrisi dan insektisida ini yang sudah terbukti mencegah hama penggerak batang dan membuat padi subur hingga 3 kali lipat. Coba buktikan sendiri. Dan ini dia pembahasan selengkapnya. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Info Kita, tempat belajar dan berkumpulnya petani masa kini. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara pemupukan pertama pada usia 10 hari, yang sudah terbukti membuat tanaman padiku lebih sehat tahan hama dan menghasilkan panen yang lebih maksimal. Sobat Tani, pemupukan pertama itu penting sekali. Kalau diibaratkan ini seperti memberikan pondasi yang kuat pada sebuah bangunan. Kalau pondasinya kokoh, bangunannya juga akan berdiri dengan kuat. Begitu juga dengan padi. Kalau sejak awal kita berikan nutrisi yang tepat, maka hasil akhirnya juga akan luar biasa. Padi usia 10 hari ini sedang berada di masa kritis. Di fase ini akar dan anakan mulai tumbuh. Kalau nutrisinya cukup, padi akan cepat keluar anakan yang banyak. Kalau tidak, pertumbuhannya bisa lambat, kerdil, bahkan mudah diserang hama penyakit. Lalu apa saja bahan-bahan yang harus kita gunakan di usia ini? Nutrisi pertama ada Gandasil D. Ini adalah pupuk daun yang kaya nitrogen, fosfor, dan kalium. Fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan daun dan akar. Cukup kita gunakan sebanyak 2 sendok makan per tangki 16 liter. Nutrisi kedua yaitu Ultradap. Ultradap merupakan pupuk fosfat berkualitas tinggi, fungsinya memperkuat akar dan mempercepat pembentukan anakan. Cukup kita gunakan sebanyak 4 sendok makan per tangki. Lalu yang ketiga kita gunakan insektisida Privaton. Ini penting untuk mencegah hama sejak dini, terutama hama penggerak batang dan sundep. Gunakan cukup 1 tutup botol per tangki 16 liter. Dan yang keempat, campurkan fungisida Antrakol. Ini juga penting untuk mencegah jamur agar daun tanaman tetap sehat bebas dari jamur. Nah, semua bahan ini mudah didapatkan di toko pertanian terdekat. Lalu bagaimana cara pengaplikasiannya? Pertama, siapkan air bersih secukupnya di bak 1 untuk melarutkan Gandasil dan Ultradap, lalu aduk hingga semua benar-benar larut. Kemudian ambil 1 bak lainnya untuk melarutkan insektisida dan fungisida. Setelah kedua larutan tersebut benar-benar larut, masukkan bak 1 dan bak 2 ke dalam tangki, dan tambahkan air sesuai kapasitas tangki. Kemudian aduk kembali hingga benar-benar larut dan tercampur sempurna kedua larutan tersebut. Kemudian untuk waktu penyemprotannya bisa dilakukan saat padi berusia 10 hari setelah tanam, dan dapat diulangi lagi setiap 7 hari sekali, hingga padi menjelang bunting, dan waktu aplikasi terbaik adalah pada pagi hari sebelum jam 9 pagi atau sore hari setelah jam 3 sore. Kenapa? Karena kalau disemprot siang hari air cepat menguap sehingga nutrisi tidak sempat diserap tanaman. Lalu apa saja manfaat yang bisa kita lihat setelah penyemprotan ini? Manfaat pertama, pertumbuhan daun lebih cepat dan warnanya hijau segar. Manfaat kedua, akar lebih kuat, sehingga tanaman lebih tahan terhadap rebah. Manfaat ketiga, anakan padi keluar lebih banyak. Manfaat keempat, padi lebih tahan terhadap serangan hama penggerak batang. Sobat Tani, setelah 7-10 hari setelah penyemprotan ini, kita bisa melihat perbedaannya. Tanaman yang diberi nutrisi lengkap akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat dibandingkan tanaman yang tidak diberi perlakuan ini. Tapi ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan para petani. Kesalahan pertama, pemupukan terlalu awal atau terlalu lambat. Kalau terlalu awal, tanaman belum siap menerima nutrisi. Kalau terlalu lambat, tanaman sudah lewat fase kritis. Kesalahan kedua, dosis yang berlebihan. Banyak yang berpikir makin banyak dosis, maka semakin bagus. Padahal, kalau kelebihan, tanaman malah bisa keracunan dan tumbuh tidak normal. Kesalahan ketiga, pencampuran asal-asalan. Kalau pupuk dicampur asal-asalan, malah pupuk tidak manjur. Dan kalau pencampurannya tidak merata, bisa menyumbat nozzle, dan penyemprotan jadi tidak merata. Kesalahan keempat, penyemprotan di waktu yang salah. Penyemprotan saat terik atau siang hari bisa menyebabkan daun gosong atau nutrisinya menguap sebelum diserap tanaman. Kalau semua langkah ini diikuti dengan benar, Sobat Tani bisa mendapatkan hasil panen yang meningkat 20% sampai 50% dibandingkan biasanya. Dan yang paling penting, tanaman jadi lebih tahan hama dan penyakit, sehingga biaya perawatan juga lebih hemat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan tanaman. Setiap varietas padi bisa sedikit berbeda kebutuhan nutrisinya. Kalau tanaman terlihat subur dan sehat, itu tandanya nutrisi dan perawatannya sudah tepat. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar, dan saya akan jawab satu persatu berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu Sobat Tani semua untuk mendapatkan panen yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus berkembang dan dapat memberikan tips-tips pertanian padi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sukses petani Indonesia.